penelitian pemasaran, riset pemasaran. Nah, ini yang seringkali jarang terjadi. Padahal kalau perusahaan mau menghasilkan suatu produk-produk yang unik sehingga nanti akan dikenang oleh masyarakat sebagai first mover advantage yang pertama kali di-launching oleh perusahaan, maka kita harus melakukan yang namanya research. Nah, dari riset kita tahu apa sih kebutuhannya. Nah, dari sini nanti kita bisa kembangkan produk-produk baru. Nah, terus kita lakukan analisis biaya manfaat, menghitung total biaya terkait dengan keputusan-keputusan yang kita lakukan, memperkirakan berapa manfaat dari total-total keputusan yang kita lakukan. Nah, kita bandingkan antara biaya dan manfaat tersebut. Kalau kita launching, cost untuk launching produk tersebut, mulai dari dia penelitian sampai produk itu marketable, itu berapa totalnya? Kemudian nanti manfaatnya, setelah kita jual, kita mampu mendatangkan penjualan berapa. Nah, nanti kita bandingkan antara manfaat sama cost. Sehingga decision kita apakah produk itu akan kita launching ke pasar atau tidak. Nah, itu aspek pemasaran yang harus kita kritisi. Nah, ketika melakukan audit pemasaran, ada beberapa pertanyaan yang bisa membantu kita dalam rangka melakukan audit di bidang pemasaran. Ya, silakan Bapak Ibu, Saudara baca sendiri. Nah, isu penting terkait strategic marketing apa? Sebenarnya segmentasi pasar perusahaan ini apa sih? Produk kita itu mau ditujukan pada segmen pasar yang mana? Terus bagaimana kita meletakkan produk itu dalam benak konsumen alias posisi pasar kita di benak konsumen seperti apa? Positioning. Terus bagaimana bauran pemasaran kita supaya yang tadi STP tersebut menjadi berjalan dengan sesuai rencana. Terus bagaimana kita membangun reputasi perusahaan? Terus bagaimana siklus hidup produk? Nah, siklus hidup produk ini sekarang menjadi sangat relevan karena kalau dulu siklus produk itu cukup lama sekali, bisa puluhan tahun. Tapi sekarang siklus produk itu sangat cepat sekali. Jadi suatu produk begitu diintroduction, cepat menjadi growth, cepat menjadi mature, juga cepat menjadi decline. Nah, tentu ini menjadi berbahaya, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki bagian research and development. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada aspek keuangan. Dari pemasaran kita pindah ke fungsi keuangan. Nah, fungsi keuangan atau aktivitas keuangan terdiri dari 3 aktivitas, yaitu terkait keputusan investasi, pembiayaan, dan keputusan dividen. Nah, keputusan investasi itu biasa juga kita sebut sebagai capital budgeting terkait dengan investasi jangka panjang yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, ketika kita melakukan investasi jangka panjang, kita harus melakukan analisis karena ini melibatkan dana besar dan jangka waktu yang relatif panjang. Maka saudara harus memahami apa itu capital budgeting teknik, NPV, IRR, payback period, ya. Nah, setelah kita tahu ada peluang investasi jangka panjang, maka berikutnya kita berpikir untuk melakukan investasi tersebut duitnya dari mana? Maka kita bicara keputusan pendanaan atau pembiayaan jangka panjang. Apakah kita menggunakan utang jangka panjang atau kita menggunakan ekuitas modal, ya. Nah, terus keputusan dividen terkait apakah terhadap laba yang diperoleh perusahaan itu akan kita reinvestasikan di perusahaan untuk pengembangan usaha atau kita bagikan kepada pemegang saham. Tentu kita harus membuat perencanaan yang baik sehingga kita tahu berapa dana yang pas untuk dividen kepada pemegang saham dan berapa yang bisa dipakai untuk pengembangan usaha. Nah, biasanya kita menggunakan analisis rasio, salah satu alat di bidang keuangan untuk menilai kinerja keuangan. Nah, bagaimana kita bandingkan rasio itu dari tahun sebelumnya ke tahun berikutnya? Bagaimana rasio kita dibandingkan dengan pesaing-pesaing? Bagaimana rasio kita dibandingkan dengan industri? Industri itu apa? Industri adalah perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk sejenis. Jadi kumpulan-kumpulan perusahaan menghasilkan produk sejenis. Contohnya rokok. Nah, di sana ada industri rokok. Ada yang namanya gudang garam, ada yang namanya Sampurna, Jarum, Wismilak, dan lainnya, ya. Nah, ini beberapa analisis rasio keuangan
saya tidak jelaskan karena sudah ada di mata kuliah manajemen keuangan. Silakan saudara pergunakan ketika melakukan analisis bidang keuangan ya. Nah, ini ada daftar periksa di bidang keuangan dan akuntansi, silakan dibaca sendiri. Nah, apa hal yang penting terkait strategic finance ini? Pertama, berapa besar sih utang perusahaan? Karena ini akan menjadi beban bagi masa depan perusahaan. Apakah utang itu dikelola secara efektif dan mampu menghasilkan pendapatan yang benefitnya lebih besar daripada biaya utangnya? Ya, itu menjadi hal penting. Nah, kedua, investasi jangka panjang karena ini melibatkan dana dalam jumlah besar dan long range yang sifatnya jangka panjang, maka kita perlu hati-hati mengamati apakah perusahaan harus melakukan investasi ini atau tidak, ya. Dari aspek keuangan, kita masuk ke penelitian dan pengembangan. Ini ada beberapa pertanyaan terkait bidang research and development. Ya, Bapak Ibu bisa membaca. Kemudian isu terkait strategic R&D ini apa? Pertama, bagaimana intensitas research and development di dalam organisasi. Biasa indikasinya kita lihat dari biaya R&D per sales. Terus perusahaan ini memiliki kompetensi dalam teknologinya terkait pengembangan dan penggunaan teknologi yang inovatif. Perusahaan mampu nggak melakukan transfer teknologi? Artinya menggunakan teknologi baru yang ada di lab tersebut, yang kita kembangkan di lab, sampai menghasilkan barang yang marketable. Bisa nggak melakukan transfer teknologi seperti itu? Kemudian bagaimana bauran riset and development di perusahaan tersebut? Apakah perusahaan melakukan pengembangan produk atau melakukan engineering atau proses research and development terkait misalnya improvement peralatan atau proses yang ada di dalam organisasi. Terus kita harus juga memperhitungkan bagaimana dampak dari teknologi-teknologi yang discontinue. Padahal kita sudah investasi mesin, ternyata mesinnya discontinue tuh. Produk-produk yang dihasilkan discontinue. Terus gimana nih? Nah, itu tentu menjadi isu-isu penting di bidang research and development. Terus berikutnya kita masuk pada aspek operasional perusahaan. Nah, apa itu aspek operasi atau produksi? Seluruh aktivitas mengubah input menjadi barang dan jasa akhir, ya, finish good, ya, dari bahan baku menjadi finish good. Nah, ini ada beberapa decision terkait dengan apa itu aspek operasi, ada prosesnya bagaimana, kapasitas yang dibangun berapa, inventorinya bagaimana, tenaga kerjanya seperti apa, kualitas yang akan kita hasilkan seperti apa, ya. Nah, terus implikasi ya berbagai strategi pada produk operasi adalah apakah kita mampu menghasilkan low cost provider atau perusahaan yang menghasilkan high quality provider, atau berikutnya menghasilkan great customer service, fokus kita pada great customer service, atau menjadi first mover, ya, first mover, kita yang pertama kali masuk ke pasar dan seterusnya. Nah, ini ada implikasi-implikasinya, silakan baca sendiri. Nah, ini terkait dengan daftar periksa apabila kita melakukan analisis bagian produksi atau operasi, ya. Nah, isu terkait dengan strategik operasi adalah terkait dengan kurva pengalaman. Karena dengan seiring kita berjalan, maka kita mengalami learning curve. Sehingga learning curve itu kita mampu menghasilkan barang dengan waktu yang lebih pendek, dengan biaya yang lebih rendah. Bagaimana itu terjadi dalam organisasi kita? Kemudian mulai juga tema-tema baru yang muncul, yaitu flexible manufacturing. Apa maksudnya? Flexible manufacturing ini artinya pabrik-pabrik kita, mesin-mesin kita mampu menciptakan barang-barang yang sifatnya mass customization. Mass customization itu apa? Customize sesuai dengan keinginan konsumen, tetapi sifatnya massal. Karena ada sekelompok orang yang punya tipe membutuhkan barang model ini. Sekelompok orang membutuhkan barang model X. Nah, apakah kita mampu memenuhinya dengan menciptakan mass customization tersebut? Ya, ini isu-isu yang menarik ya, karena kita tidak bisa hanya memproduksi produk massal saja, ya. Nah, kemudian isu terkait berikutnya adalah isu terkait bidang strategik SDM. Memang detail pertanyaan SDM tidak dimasukkan di sini karena nanti ada strategi execution. Di situ bicara tentang
lebih banyak tentang sumber daya manusia. Yang pertama apa? Isu terkait strategik SDM. Adakah kesesuaian antara individu dengan pekerjaan? Biasanya kalau pekerja itu adalah orang yang sesuai dengan karakteristik individu yang ada dalam organisasi, maka pekerjanya akan cenderung happy ketika bekerja tiap harinya. Kemudian meningkatnya penggunaan tim, termasuk virtual team. Apalagi tahun 2020-2021 kita mengalami yang namanya COVID. Sehingga semua work from home. Nah, di sini kita bekerja virtual. Ya, semua bekerja di rumah masing-masing. Kita bisa berkoneksi, bekerja dan berkoordinasi dengan orang-orang di seluruh dunia. Kemudian isu part-time work, job sharing dan flex time. Ini juga menjadi isu yang mengemuka. Ya, bagaimana hubungan dengan serikat pekerja, terus kualitas kehidupan kerja menjadi tema-tema penting. Termasuk di dalamnya diversitas sumber daya manusia. Ke depan organisasi yang akan maju adalah organisasi yang menghargai perbedaan. Jadi kita menggunakan orang yang dari suku A, suku X, agama Y, semua dicampur jadi satu, ya. Nah, di sini kita akan sharing knowledge di dalam organisasi dan ini bisa menjadi kompetensi inti dan distintif bagi perusahaan. Berikutnya kita bicara tentang sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen itu apa? Kita menerima bahan mentah, data-data, kemudian kita evaluasi eksternal dan internal. Sehingga nanti menjadikan suatu informasi yang bisa dipergunakan dalam pengambilan keputusan. Apakah sistem informasi ini ada dalam perusahaan? Tentu kalau ada ini menjadi hal yang cukup baik. Sehingga nanti kita mampu membuat keputusan sesuai dengan data dan informasi yang relevan yang ada di masyarakat. Berikutnya ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan audit sistem informasi manajemen yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika melakukan audit. Terus hal penting terkait isu dengan sistem informasi apa? Bagaimana sistem informasi tersebut mampu memberikan dampak terhadap kinerja organisasi? Bagaimana sistem informasi tersebut mampu mendukung supply chain management? Nah, sebagai contoh, yang namanya Toyota itu cukup baik dalam hal melakukan supply chain management. Nah, dia mengembangkan sistem informasi mulai dari perusahaan Toyota dengan suppliernya, dengan distributornya, sehingga semua menjadi terintegrasi. Oke. Nah, terus berikutnya setelah kita melakukan analisis-analisis berbagai fungsi, kita melakukan benchmark. Benchmark itu apa? Kita membandingkan dengan praktek-praktek terbaik dalam bidang-bidang tersebut. Misalnya bidang pemasaran, kita akan bandingkan dengan praktek terbaik bagaimana cara pemasaran di suatu perusahaan yang sudah terkenal di wilayah tersebut. Oke, nah ini yang kita sebut sebagai benchmarking. Nah, dari situ kita akan kembangkan matrik internal factor evaluation. Kalau minggu lalu kita masuk EV, external factor evaluation, sekarang kita akan membuat EV. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, buat daftar faktor internal utama yang diidentifikasi dalam proses audit. Tadi kita sudah semua fungsi kita audit tuh ya. Nah, jadi kita tahu, oh di bidang pemasaran apa sih aspek yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita? Faktor apa sih? Nah, itu yang kita pegang dulu. Nah, kita bisa buat 10 sampai 15 faktor ya. Terus dari masing-masing faktor tersebut berikan bobot. Berkisar dari 0 yang tidak penting hingga 1 sangat penting. Penjumlahan bobot itu harus berjumlah 1. Berikutnya berikan rating nilai dari 1 sampai 4. Nah, rating 1 artinya kelemahannya begitu besar, berarti kita memiliki kelemahan yang begitu besar. Rating 2, kelemahannya kita relatif kecil. Rating 3, kekuatan kita ada tetapi relatif kecil. Sementara 4 artinya kekuatan kita besar. Kemudian kalikan antara bobot dengan tadi rating yang telah kita buat. Sehingga kita memperoleh yang namanya skor tertimbang. Nah, kita lihat contohnya. Nah, misalnya kita melakukan internal factor evaluation untuk suatu toko. Nah, di sini kita lihat ada sekitar 17 faktor. Kekuatannya apa? Inventory turnover-nya meningkat dari 5,8 menjadi 6,7.
Average customer purchase increase dari $97 menjadi 128. Kita beri bobot. Bobotnya 0,5, 0,05, 0,07 dan seterusnya sampai nanti kalau dijumlah hasilnya 1. Nah, kemudian kita berikan nilai 1 sampai 4. Oh, ternyata kalau inventory turnover kita semakin baik, oke, ini menjadi kekuatan. Tapi kekuatannya ini belum kekuatan major, tetapi masih kekuatan yang minor. Maka kita beri rating 3. Kemudian bobot sama rating ini kita kalikan sehingga ketemu rata-rata skor tertimbang. Nanti kita jumlah IV-nya adalah 2,5. Nah, nanti di materi berikutnya nilai EV minggu lalu bersama nilai IV minggu ini akan digabungkan sehingga kita akan tahu posisi perusahaan. Apakah perusahaan harus ekspansi, apakah perusahaan harus bertahan, atau perusahaan malah melakukan divestiture. Kita jual, kita keluar dari bisnis tersebut. Oke, nanti kita lihat di pertemuan berikutnya. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.